Bapak Ibu semua? Tentu dalam keadaan baik, bukan? Dan buat Bapak Ibu saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul karena mengalami sakit COVID-19, kita semua doakan agar mereka cepat pulih, selalu optimis, dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan. Iya. Dan mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah bertanya-tanya, ini ada acara apa? Tidak akan panjang lebar lagi, kita akan mengetahui acara apa yang akan kita lakukan pada saat ini. Dan saat ini kita akan merayakan hari ulang tahun dari Paduan Suara Jemaat GPIB Menara Kasih yang keberapa? Ke-22 tahun. Cukup lama pelayanan mereka. Dan saat ini perkenalkan, saya David Rusepuni dan rekan saya Ingrid Mahodi ya, akan memandu acara HUT ulang tahun Paduan Suara Jemaat GPIB Menara Kasih yang ke-22. Selamat malam Ibu Ingrid dan Cantik sebagai salah satu pengurus dari Paduan Suara Jemaat GPIB Menara Kasih. Selamat Ya. David. Boleh diterangkan kita buat acara apa pada saat ini? Mau tahu atau mau tahu banget ya? Yang jelas mau tahu dong, karena jemaat yang hadir saat ini ataupun yang saat ini sedang menyaksikan melalui TV atau melalui laptop atau melalui handphone, mereka akan tahu ini acara apa. Oke David, memang kita akan membuat sesuatu yang khusus di acara HUT Paduan Suara Jemaat tahun ini. Begitu. Berarti kita akan merayakan hari ulang tahun secara virtual. Karena dengan keadaan yang saat ini memang sedang pandemi, tapi kita akan membuat acara yang khusus sekali Ya. untuk yang terkhusus Paduan Suara Jemaat yang mencintai Paduan Suara Jemaat. Oh iya, dan tentunya juga tetap menggunakan protokol kesehatan seperti yang kita pakai ini. Betul. Ya, walaupun kita berdekatan, walaupun kita saudara seiman, tapi tetap protokol kesehatan Itu harus harus kita jaga. Jemaat yang dikasihi Kristus, inilah persembahan Paduan Suara Jemaat GPIB Menara Kasih. Persembahan dari hati untuk kita semua.
Paduan suara jemaat GPIB Menara Kasih lahir dengan dasar kerinduan untuk melayani Tuhan. Pelayanan pujian adalah bentuk pemberian seluruh kehidupan kepada Allah di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus yang diwujudkan dalam bentuk konkret, yaitu suatu kelompok paduan suara sebagai perwujudan persembahan talenta atau karunia bernyanyi yang Tuhan sudah berikan. Tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Allah Tritunggal sesuai kebenaran firman-Nya. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menggerakkan pribadi di jemaat GPIB Menara Kasih yang didorong oleh kekuatan Roh Kudus membentuk paduan suara jemaat ini yang awalnya bernama Paduan Suara Gabungan pada dekade tahun 90-an. Pribadi-pribadi tersebut adalah antara lain Ibu Emma, Bapak Ambunan, Bapak Hece Angganois, keluarga Amboto, dan masih ada yang lainnya. Mungkin ada sebagian nama yang tidak tersebut antara yang sudah disebutkan ini, tapi tak terlepas dari itu dan tidak mengurangi rasa hormat. Rintisan awal paduan suara gabungan ini terus berupaya mengerjakan panggilan pelayanan. Tidak ada perjalanan pelayanan yang berjalan dengan mulus. Tantangan dan hambatan pasti dihadapi yang mengakibatkan timbul dan tenggelamnya paduan suara gabungan ini. Tapi hasrat untuk memuji Tuhan tetap terus berkobar, sehingga segala upaya terus dilakukan agar paduan suara gabungan ini dapat kembali memenuhi panggilan pelayanan. Estafet pelayanan terus bergulir. Ada beberapa pribadi yang terpanggil untuk menangani paduan suara gabungan ini, seperti Bapak Alex Sopakua, Ibu Elveria Padang, dan Ibu Eli Ukri yang pada tahun 2001 melalui Komisi Musik dan Gereja atau MUGER mencoba untuk membangun kembali paduan suara gabungan ini yang kemudian melayani di acara HUT GPIB pada tanggal 31 Oktober 2001. Anggota paduan suara berasal dari utusan jemaat dari tiap-tiap sektor. Dari jumlah 5 orang bertambah lagi 6 orang yang sampai akhirnya terkumpul 25 orang ketika pelayanan di HUT GPIB tanggal 31 Oktober tersebut. Dengan semakin berkembangnya paduan suara gabungan ini, maka dibentuklah pengurusan di luar Komisi MUGER yang khusus untuk mengurus paduan suara ini, sehingga lebih terarah dan fokus. Kepengurusan dibentuk diketuai oleh Bapak Nelson Pandeleke dan Ibu Wida Pamungkas sebagai sekretaris dan pendahara. Dan sejak saat itu paduan suara gabungan berubah nama menjadi Paduan Suara Jemaat GPIB Menara Kasih. Dengan terbentuknya kepengurusan tersebut, paduan suara jemaat semakin hari semakin berkembang dan anggotanya pun terus bertambah hingga mencapai 5 orang.
patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk pribadi yang Tuhan utus sebagai pelatih paduan suara pada saat itu, seperti Ibu Elveria Padang, Bapak Lukas, Mama Rodia, dan almarhum Ibu Nuni. Setelah kepemimpinan Bapak Nelson Pandeleke, paduan suara jemaat GPIB sempat dipimpin oleh Bapak Peter sendiri. Perjalanan paduan suara jemaat GPIB Menara Kasih selanjutnya sempat terhenti karena kesibukan masing-masing anggota. Hingga pada tahun 2009 masih ada pribadi-pribadi yang memiliki kerinduan agar PSD ini tetap melayani Tuhan. Antara lain seperti Ibu Ida Pamungkas dan lainnya mencoba menghidupkan kembali paduan suara jemaat GPIB Menara Kasih. Paduan suara jemaat Menara Kasih masih melayani sampai dengan saat ini di bawah kepengurusan Ibu Ida Pamungkas dan tim dengan pelatih Ibu Tari Mujer. Hanya dengan karunia Tuhan sajalah perjalanan paduan suara ini bisa dilalui sampai dengan saat ini. Bukan dengan kekuatan pengurus atau anggota, tapi hanya karena Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang memampukan segala sesuatu. Doa dan harapan di HUT yang ke-22 ini, Tuhan tetap memakai paduan suara jemaat GPIB Menara Kasih untuk melayani lebih indah lagi dan menjangkau pribadi-pribadi yang belum mengenal Kristus melalui syair-syair pujian yang menguatkan dan mengubahkan hati. Ini aku, paduan suara jemaat GPIB Menara Kasih. Utuslah aku ya Tuhan sebagai pelayan pujian. Ada kata mutiara yang mengatakan, lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Ikhlaskan dan biarkan Tuhan yang bekerja. Dan biarkan sejarah yang akan mencatat apa yang kita lakukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, saat ini kita sudah menyaksikan rangkaian sejarah dari perkembangan perjalanan paduan suara jemaat GPIB Menara Kasih yang ke-22. Biarlah itu menjadi semangat buat kita untuk selalu melayani Tuhan dalam segala langkah kehidupan kita. Karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah sebagai langkah awal untuk kita selalu berserah kepada Tuhan. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang tergabung di paduan suara GPIB Jemaat Menara Kasih Jati Asih Bekasi, dengan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, pada saat ini bersama-sama dengan paduan suara jemaat mensyukuri berkat dalam penyertaan Tuhan di hari ulang tahun. Dengan bertambah usia, bertambah pula kekompakan dan semangat untuk senantiasa naikkan hormat memuliakan Tuhan lewat puji-pujian yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, paduan suara jemaat ini
Tuhanlah yang membentuk. Pertahankanlah senantiasa kekompakan ini, agar semua apa yang dilakukan hanya untuk hormat dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan senantiasa bertahta di atas puji-pujian. Gabungan dari paduan suara jemaat ini, dari sektor 1 sampai dengan sektor 14, ada kebersamaan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Ada sukacita yang kami rasakan bersama-sama lewat paduan suara jemaat, lewat nyanyian yang senantiasa dikumandangkan untuk hormat dan memuliakan nama Tuhan. Doa kami senantiasa Tuhan memberkati dan Tuhan senantiasa melindungi kita semua, sekalipun di masa pandemi COVID-19 ini kami tetap melayani Tuhan lewat online, dan ungkapan syukur kita juga kami naikkan bersama-sama lewat puji-pujian di setiap ibadah demi ibadah. Terima kasih buat kita semua dan selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama di dalam kebersamaan kita, dan tetap kita sehat dan kuat dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan yang kekasih dalam Yesus Kristus, sangat bersenang hati karena kita boleh merayakan hari ulang tahun berdirinya paduan suara jemaat GPIB Menara Kasih. Perjalanan paduan suara ini tidaklah mulus, tapi yang perlu kita ingat bahwa motivasinya tetap hidup, sehingga walaupun tertatih-tatih, walaupun pasang surut, tapi tidak pernah membuat paduan suara ini mati. Selalu ada semangat untuk bangkit kembali, selalu ada semangat untuk ingin dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan di dalam peribadahan, di dalam menyampaikan kebaikan Tuhan lewat nyanyian dan pujian. Saya ikut berterima kasih kepada Tuhan bersama-sama rekan-rekan sekalian. Kiranya perjalanan ke depan lebih baik dari hari ini. Perjalanan ke depan menuntun kita, memotivasi kita untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan selama masih Tuhan memberikan kesempatan, sehingga kita membahanakan kebaikan Kristus bagi dunia ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan kita. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati motivasi-motivasi kita, dan Tuhan memakai kita selalu sebagai alat di dalam tangannya. Shalom, saya Ibu Elveria Padang mengucapkan selamat ulang tahun untuk paduan suara jemaat GPIB Menara Kasih yang ke-22. Semoga semakin sukses dan pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Menyanyi itu adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Kristus. Untuk itu, kita harus memberikan yang terbaik. Menyanyilah dengan segenap hati dan sepenuh jiwa. Untuk itu, janganlah jemu-jemu berlatih, karena dengan berlatihlah kita bisa memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Paduan suara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita berdoa, tolong dibuka Alkitab Mazmur pasal 33. Akan saya bacakan ayat pertama hingga ayat yang kelima. Mari kita satukan hati
Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Sujud syukur limpah banyak terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebab tuntunan dan pimpinan paduan suara jemaat ini di HUT yang ke-22 kami mau bersyukur dan bersukacita dalam ibadah kami bersama, khususnya ketika kami diberkati dengan firman-Mu yang sudah terbuka di hadapan kami. Curahkan, berikan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu sehingga kami mendapat hikmat dan pengertian. Kuduskan, ampuni dosa kami Bapa, bersabdalah. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri. Saya bacakan Mazmur pasal 33 ayat pertama hingga yang kelima demikian. Perikop ini berjudul Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Paduan suara jemaat silakan duduk kembali. Paduan suara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang-orang yang terpanggil dan terpilih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam paduan suara jemaat. Tanggal 31 Oktober HUT paduan suara jemaat yang ke-22. Tanggal 1 April 2020 HUT GPIB yang ke-30. Lebih kurang 8 tahun lah katakanlah, atau 7 tahun setengah setelah GPIB terbentuk, GPIB Menara Kasih, terbentuk pula paduan suara jemaat. Dulu belum ada paduan suara yang terbentuk. Jarang ada di gereja-gereja paduan suara itu bertahan masuk Pak Pendeta sampai 22 tahun, jarang. Tidak semua orang datang memuji Tuhan, tidak semua. Nah, tema khotbah kita ini, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ya. Kalau saya melihat bagaimana orang-orang Israel memetik tali kecapinya, apalagi ketika anak-anaknya disunat, atau dengan kata lain ada tahap-tahap di mana anak-anak harus belajar hukum Taurat. Itu ada istilah saudara kita itu katam, itu mereka diarak, ya, diarak, dipestakan. Kadang-kadang saya melihat itu di tembok ratapan itu mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itu artinya dalam perjalanan kehidupan kita, ya, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai orang-orang jujur. Tidak semua orang yang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu tidak semua. Kita bernyanyi dalam kelompok paduan suara jemaat, ya, di mana ada gereja, di situ iblis membuat istananya. Ya, dalam paduan suara itu iblis tidak suka orang-orang yang memuji Tuhan, itu iblis. Nah, kalau ada orang yang tidak suka dengan paduan suara atau orang memuji Tuhan, itu adalah teman-temannya yang saya sebutkan tadi. Iblis tidak suka dengan puji-pujian. Puji-pujian itu seperti petiklah kecapi
dengan baik-baik dengan sorak-sorai, ya, itu gambus itu kalau dipetik, ya, itu bisa menyaksikan itu ada nada-nada tersendiri, ada gerakan-gerakan teologis. Katakanlah tabu gendang sambil menari, nyanyikanlah. Itu ya, sambil menabuh gendang sambil menari. Kita hanya bernyanyi. Cobalah sekali dari paduan suara jemaat ini, ketika ada lagu yang bisa ditarikan atau ada gerakan, lakukan. Saya menyaksikan dari mimbar ini, kadang-kadang ketika saya memberkati orang, ada yang mengangkat tangan seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang diam saja begitu. Sah-sah saja ketika diberkati orang seperti ini. Sepertinya itu orang dari mana itu? Tidak salah. Itu orang bermohon. Ketika pendeta memberkati, dia bermohon. Nah, artinya maksud saya, paduan suara jemaat, cobalah ada gerakan-gerakan atau tari-tarian. Sekali-sekali tampilkan itu di dalam ibadah. Siapa tahu nanti vaksin daripada corona ini sudah didapat. Tampilkan seperti orang syair itu, kalau bernyanyi itu sambil menari mereka. Ketika saya tampilkan mereka pernah bernyanyi di tempat ini dalam rangka Natal orang-orang syair, saya senang melihat mereka menari. Bapak-bapak menari luar biasa. Paduan suara jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, tema kita ini, ya, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ketika kita menyanyikan nyanyian pujian ini, bukan suara saja yang kita keluarkan, tapi hati kita juga ikut bernyanyi. Itu sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Tapi memang akustik gereja kita ini, kadang-kadang khotbah saya juga nggak untuk sampai ke belakang itu didengar dengan baik, tidak sampai. Kadang-kadang juga saya mendengar dari mimbar paduan suara atau orang bernyanyi itu, saya mencari itu kalimat-kalimatnya itu. Karena apa? Saya mau kaitkan dalam renungan saya juga. Sebab ketika Bapak Ibu menyanyikan puji-pujian itu memberitakan firman Tuhan, meresponi firman Tuhan, kejadian dalam hidupan sehari-hari diaktualisasikan dalam puji-pujian, kesaksian. Jadi paduan suara itu pendeta, penyanyi dalam Tuhan. Nah itu. Kita lihat bagaimana orang Israel memuji Tuhan. 7 hari 7 malam tembok Jericho itu roboh. Ada kekuatan teologis di situ. Ada kekuatan Tuhan yang supranatural itu dapat terbukti dalam kenyataan puji-pujian itu roboh. Roboh juga kalau kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Saya bukan tidak ada persoalan, banyak persoalan saya. Gangguan kesehatan saya banyak, tapi saya selalu memuji Tuhan, memuji Tuhan. Sepertinya nggak ada apa-apa. Kalau Bapak Ibu lihat, sekalipun berat saya, ya 3 digit, tapi masih oke-oke saja, masih bisa main pingpong, lari sana lari sini, keliling gereja kadang-kadang bisa 17 kali. Kadang-kadang kalau ada waktu saya lari, masih puji Tuhan lah, lutut tidak ngilu, berdiri masih kokoh. Karena apa? Kita memuji Tuhan itu ada kekuatan. Kadang-kadang kita meram, tapi hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap hari itu kalau kita lakukan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Percayalah, jadi berkat. Saya boleh dikatakan, Bapak Ibu boleh tanyalah, maaf, istri saya setiap hari saya bernyanyi di rumah itu, bernyanyi nyanyian gereja, saya nyanyi setiap hari. Kenapa? Saya merasakan bahwa kekuatan ilahi itu ada di dalam puji-pujian.
Jemaat paduan suara yang berbahagia, kadang-kadang kita bernyanyi belum tentu disetujui suami atau anak-anak, atau suami yang bernyanyi, bapak-bapak, belum tentu disetujui istri dan anak-anak. Dalam kelelahan kita kadang-kadang pulang, kita tidak disambut dengan baik. Tapi itulah suka duka orang yang melayani Tuhan. Jangan mundur, jangan mundur. Terus justru orang yang bertahan itu adalah orang yang tahan dengan kritik. Pak Jokowi aja banyak dikritik, pemimpin-pemimpin dunia ini banyak dikritik. Jadi kalau kita takut dikritik tidak benar. Jadi marilah kita terus memuji Tuhan. Panggilan dan pelayanan Yesus saja dikritik, dia ditampar, ditendang, dicaci maki, tapi bagaimana yang memetik kecapi kehidupan, keselamatan, pengampunan itu dengan baik, sehingga kita semua terpanggil dan terpilih untuk memuji Dia, khususnya paduan suara jemaat. Petiklah kecapi dengan 10 tali ini menggambarkan juga, kalau saya melihat Taurat itu ada 10. Jadi mewakili daripada kecapi-kecapi ini, ya, Taurat itu dipetik dengan baik, dengan sorak-sorai, sebab Tuhan senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Petiklah. Jadi nyanyian-nyanyian itu mencerminkan juga hubungan kita kepada Tuhan, dan hubungan Tuhan kepada manusia, dan manusia kepada Allah. Selamat ulang tahun paduan suara jemaat. Dalam ibadah kalau tidak ada puji-pujian sepertinya tidak pas. Terkecuali hari Minggu di masa-masa Covid ini memang tidak ada. Sebab kita diminta oleh majelis sinode hanya 1 jam beribadah itu sudah cukup. Selamat melayani dengan puji-pujian dan bersaksi. Teruslah berjalan dan percayalah orang-orang yang memuji Dia ini hidup di pelataran bait Allah seperti tunas pohon zaitun yang terus mengeluarkan buahnya. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali syukur limpah banyak, terima kasih Tuhan. Paduan suara jemaat berulang tahun yang ke-22. Satu angka juga yang sudah banyak, satu angka yang sudah dewasa. Terus Engkau memberkati paduan suara ini, bahkan vokal grup paduan suara yang lain di jemaat GPB Menara Kasih. Biarlah mereka juga boleh memetik kecapi kehidupan umat-Mu. Kami memetik kecapi dengan baik, dengan sorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah suka duka dalam panggilan dan pelayanan kami masing-masing, khususnya paduan suara jemaat ini. Ada duri di dalam daging, tantangan pergumulan, tapi kekuatan daripada Tuhan itu mengalahkan duri-duri yang ada yang menusuk dalam perjalanan panggilan dan pengutusan kami bersama. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah paduan suara jemaat beserta keluarganya. Berikan bahagia, panjang umur, kuat dan sehat, jauhkan dari mara bahaya dan pencobaan, dan biarlah keluarga juga mendukung dan ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan biarlah bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikiran, memelihara persekutuan kami dalam Kristus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, terpujilah namanya. Selamat ulang tahun, happy birthday paduan suara jemaat yang ke-22. Sukses, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk firman yang begitu indah yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi Samsudin. Biarlah firman yang telah ditabur ini boleh lebih menguatkan untuk perjalanan kami anggota, khususnya anggota paduan suara jemaat GPIB Menara Kasih.
Nah, sebelum kita mendengar pujian dari Paduan Suara Jemaat, kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari sesepuh-sesepuh anggota Paduan Suara Jemaat GPIB Menara Kasih. Ulang tahun PSD Menara Kasih yang ke-22. Tetap setia melayani Tuhan dengan suara-suara indahnya. Kiranya Paduan Suara Jemaat GPIB Menara Kasih menjadi seperti kaum Lewi yang mengabdi dengan tulus, yang berbakti dengan sungguh-sungguh, dan yang melayani dengan kasih, serta bersaksi dengan iman yang teguh. Terpujilah Kristus, kekal selama-lamanya. Haleluya! Halo, tidak terasa Paduan Suara Jemaat GPIB Menara Kasih telah menapaki kurang lebih 22 tahun pada tahun ini, 31 Oktober. Suatu perjalanan yang tidak mudah, begitu banyak rintangan, tapi kami bersyukur apabila Paduan Suara ini masih ada hingga saat ini hanya karena pertolongan Tuhan saja.
dan untuk mensyukurinya dalam segala keberadaan saat ini, meskipun di dalam masa pandemi. Kami akan berusaha untuk mencoba untuk melayani Tuhan dengan puji-pujian. Kiranya terpujilah nama Tuhan yang telah dan senantiasa menyertai dan menolong kami semua yang rindu untuk melayani. Adalah teman-teman kita untuk meniup untuk HUT Paduan Suara Jemaat Menara Kasih. Allah bertata di atas puji-pujian. Tadi sudah sama-sama kita menyaksikan acara peniupan lilin sebagai lambang pendewasaan Paduan Suara Jemaat GPIB Menara Kasih yang ulang tahun yang ke-22. Dalam melalui perayaan ini, jemaat khususnya Paduan Suara Jemaat GPIB Menara Kasih semakin dewasa di dalam melayani Tuhan, makin rajin anggotanya. Dan apa lagi nih kira-kira? Ada satu lagi yang kita akan tampilkan di terakhir, yaitu Jiwa Mulia dan Joka Takaran. Selamat menyaksikan.
anugerahmu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Talitha Kumai, arise. Wah, berkesan banget ya acara HUT kali ini. Betul sekali. Menurut kamu gimana, Fit? Wah, luar biasa. Acara HUT PSJ kali ini luar biasa. Pada saat kondisi dunia bahkan negara kita sedang mengalami kondisi pandemi COVID-19, tapi kita masih bisa merayakan ulang tahun PSJ di Menara Kasih yang ke-22. Biarlah kedepannya semangat untuk selalu melayani Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak percaya pada Tuhan. Amin, amin. Kita doakan ya, Fit. Ya, betul. Tapi ini semua bisa terlaksana itu bukan karena kekuatan kita, ya, betul sekali. Tapi karena campur tangan Tuhan. Amin. Itu senantiasa baik. Karena kekuatan kita nggak seberapa, dan kita juga berterima kasih sama teman-teman yang sudah banyak membantu ini semua bisa terlaksana. Terutama anggota paduan suara jemaat yang dengan kerasnya kita berlatih sampai malam aja kita rekaman loh, Fit. Oh iya, betul sekali. Makanya. Dan bilang sampai ini terima kasih untuk semuanya. Ya betul. Terima kasih juga kita sampaikan buat PHMJ, kemudian pendeta yang sudah mendukung acara kita.
Ya. Dan saat ini kita akan menutup acara kita dengan menyanyi. Kalau nggak salah ibu ikut nyanyi juga ya? Iya dong, aku kan anggota. Juga kan? Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita semangat. Iya, semakin kita semua semangat dengan berakhirnya ini bukan berakhir dari segala, tapi kita akan tetap untuk bersama untuk memuji dan besar nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.